Bayangkan malam ini teman-teman, kamu baru saja duduk 3 jam penuh ya, membaca buku, catatannya rapi, 3 warna stabilo, semua terasa masuk akal saat teman-teman menutup buku ini. Teman-teman merasa sudah menguasai dan teman-teman tertidur dengan tenang seolah ilmu itu sudah terkunci rapat di kepala teman-teman. Besok paginya, teman-teman buka catatan yang sama. Ternyata separuhnya itu menguap. Teman-teman tidak percaya kenapa itu terjadi. Teman-teman coba lakukan lagi seminggu kemudian. Kali ini bahkan bukan cuma separuh yang hilang. Hampir semuanya terasa asing, seolah tulisan tangan di kertas itu bukan milik teman-teman. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala hampir semua orang di titik itu ya selalu sama. Apa yang salah dengan otak saya? Coba teman-teman pikirkan sebentar. Teman-teman tidak sedang duduk diam saat belajar tadi, bukan? Otak teman-teman ini bekerja keras, membakar energi, membentuk koneksi baru antar sel saraf atau antar neuron. Proses yang secara biologis ini sangat mahal. Dan tentunya ini tidak dilakukan tubuh secara sembarangan. Nah, kenapa hasil kerja keras itu secara biologis begitu mahal ya untuk dilakukan, dibiarkan begitu saja menguap dalam hitungan hari? Nah, kalau teman-teman pikir jawabannya ini cuma otak teman-teman atau otak kita yang kurang bagus, tahan dulu kesimpulan itu. Karena yang akan teman-teman temukan di beberapa menit ke depan, ya, beberapa menit berikutnya, bukan cerita tentang otaknya yang gagal. Ini cerita tentang otak yang diam-diam sedang mengambil keputusan jauh lebih rumit dari yang pernah teman-teman duga. Yuk, teman-teman, mari kita mulai pembahasannya. Feet pounding on the ground, heart's a drum beat, feel the sound. Tunggu dulu teman-teman, sebelum teman-teman buru-buru menyalahkan diri sendiri ya, ada satu fakta yang perlu teman-teman tahu, dan fakta ini akan membuat semuanya terasa lebih aneh, bukan lebih jelas. Melupakan itu bukan proses pasif ya. Otak tidak sekadar lupa menyimpan seperti file yang gagal tercopy ke folder. Otak teman-teman justru ini menghabiskan energi secara aktif untuk melemahkan dan menghapuskan ingatan. Ada sel-sel khusus yang bekerja untuk ini. Ada proses kimia yang berjalan siang malam dengan satu tujuan yang sangat spesifik, yaitu membuang ingatan. Kalau dalam bahasa pemrograman ini disebut dengan istilah garbage collection. Nah, sekarang ini yang cukup membingungkan. Kalau lupa cuma kegagalan sistem, harusnya evolusi makhluk hidup ya sudah lama menyingkirkan mekanisme tersebut. Tubuh manusia terkenal pelit soal energi. Ia tidak akan repot-repot merawat sebuah sistem yang cuma membuat kita gagal selama jutaan tahun tanpa alasan. Nah, coba bayangkan sebentar oleh teman-teman jadi seorang insinyur yang merancang otak dari nol. Nah, kalau tujuan utama cuma menyimpan sebanyak mungkin, kenapa teman-teman justru memasang alarm otomatis untuk menghapus data? Jadi, kenapa teman-teman membuat sebuah rutin, sebuah otomatis yang menjalankan proses penghapusan data? Masalahnya, yaitu semakin kamu gali, semakin jelas bahwa lupa ini bukan cacat produksi. Ia terlihat seperti fitur yang sengaja dipertahankan, dirawat,
dikuatkan, bahkan diberi energi khusus untuk terus berjalan. Tapi kalau lupa itu sengaja, siapa yang diuntungkan dan kenapa? Caranya harus dengan At first glance, this dengan looks like a membuang sesuatu failure, yang susah payah but dynamic kamu forgetting is pelajari. essential. Nah, sekarang teman-teman coba kamu bayangkan ya, teman-teman punya kemampuan mengingat yang sangat sempurna, ya, seperti kecerdasan yang disebut dengan photographic memory. Bukan cuma bagus, tetapi ini benar-benar sempurna. Setiap angka, setiap wajah, setiap detil kecil yang pernah kamu lihat, itu tersimpan selamanya. Jadi seolah-olah terfoto, lalu benar-benar tersimpan di dalam memori otak teman-teman. Siap dipanggil kapan saja tanpa satupun yang hilang. Nah, kedengarannya ini kan seperti anugerah yang terbesar yang bisa dimiliki oleh manusia. Ya, jadi seolah-olah ini benar-benar merupakan anugerah yang orang lain itu tidak bisa dan jarang orang lain miliki. Nah, fakta ternyata pada tahun 1920-an seorang neuropsikolog ya yang bernama Alexander Luria dari Rusia ini benar-benar bertemu dengan orang seperti ini. Dalam catatannya, pria tersebut disebut dengan satu huruf saja ya untuk menjaga privasi. Dia tulis dengan S. Saya jadi teringat sebuah film yang diambil dari film science fiction ya, science fiction yang berbicara mengenai seorang tokoh yang bernama Sheldon. Dia benar-benar otaknya itu photographic memory. Ini inisialnya sama. Saya nggak tahu apakah memang ada hubungan dengan film science fiction tersebut atau enggak. Tapi yang jelas memang si Sheldon ini benar-benar orang yang jenius, yang mampu menangkap semua hal yang dia lihat dan dia pelajari, seperti memang kamera yang memoto pemandangan. Nah, sebutkan deret 70 angka secara acak ke S ini. Dan tentunya ia akan mengulang tanpa satupun yang salah. Bahkan bertahun-tahun kemudian, tanpa pernah mengulang, S ini masih bisa menyebut deret angka yang sama, persis seperti pertama kali ia mendengarnya. Nah, kamu mungkin sudah bisa menebak ke mana arah pergi cerita ini ya. Tapi saya sebutkan, teman-teman mungkin salah. Kalau teman-teman harus menebak, mestinya S ini kan tumbuh menjadi salah satu pemikir paling brilian dalam sejarah kan, karena kemampuan daya memorinya tadi. Tapi ternyata ada yang lebih aneh lagi. Ternyata S ini mengalami kesulitan metafora sederhana. Ia kewalahan menangkap inti sebuah cerita. Karena satu kata saja ini bisa memicu banjir gambar dan detail yang tidak bisa ia hentikan. Jadi ketika kita menceritakan sebuah cerita, satu kata saja ini langsung men-trigger banyak informasi masuk, membanjiri dia, dan ia tidak bisa menghentikan. Membaca satu paragraf pendek ini bisa terasa seperti siksaan. Kenapa? Karena setiap kalimat meledak, ya, setiap kalimat yang masuk meledak menjadi ratusan bayangan yang saling bertumpuk di kepala S ini. Manusia yang tidak bisa lupa, ini ternyata kesulitan besar untuk sekadar berpikir. Coba bayangkan kalau kamu tidak pernah bisa membuang secari kertas pun sepanjang hidupmu. Bukan cuma kertas penting ya, juga termasuk struk parkir dari 10 tahun yang lalu. Atau nota belanja yang sudah pudar, yang dimana teman-teman hilap gitu, membeli sesuatu yang teman-teman sesali. Undangan ulang tahun yang mungkin kamu terima waktu SD dari teman-teman yang lain, ya ini semua menumpuk di ruang yang sama tanpa satupun yang boleh disingkirkan. Karena memang otaknya mencengkram, membuat semua memori ini tidak pernah hilang. Kamu tidak akan pernah bisa menemukan dokumen yang benar-benar kamu butuhkan hari ini. Kenapa?
karena ia terkubur di bawah tumpukan yang tidak pernah kamu izinkan untuk hilang. Nah, para ahli sendiri ini masih belum sepakat tentang ini. Apakah kondisi es ini murni soal daya ingat atau berkaitan dengan cara indranya yang bercampur satu sama lain? Tapi satu hal yang mereka sepakati, ingatan yang tidak pernah membuang apapun bukan kekuatan super, ia adalah beban. Dan di titik ini, sesuatu mulai terbentuk di kepala kita. Satu pola yang menghubungkan kasus es dengan pertanyaan di babak sebelumnya. Tapi untuk benar-benar memahami polanya, kita perlu menyingkap satu lapisan lagi. Oke, nah sebelum kita lanjut ke penjelasan core dari video kita, ini saya ingin menambahkan sedikit. Ini benar-benar improvisasi kepada teman-teman bahwa lupa itu sebenarnya anugerah dari Tuhan pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia. Jadi saya rasa memang ini lupa itu dirancang agar apa-apa yang telah kita ingat itu memudar hari demi hari. Bayangkan ketika teman-teman mengalami kesedihan, kalau kesedihan itu tidak pernah terlupakan, maka seumur hidup teman-teman tidak akan pernah bisa move on ya. Misalkan teman-teman kehilangan orang yang pernah dicintai atau kehilangan sesuatu hal yang sangat dekat dengan teman-teman. Jadi, secara spiritual, mekanisme lupa ini adalah memang benar-benar dirancang oleh sang pencipta manusianya itu sendiri. Oke, teman-teman, kita masuk ke core konten dari video kita kali ini. Dan ini bagian yang jarang orang sadari ya. Ada satu angka yang mungkin pernah teman-teman dengar entah dari mana ya. Katanya kita itu melupakan 80% dari yang kita pelajari ya. Jadi dalam sehari maka yang masuk itu hanya 20%. Jadi 80%-nya itu memang hilang. Ini kayak benar-benar konsep Pareto ya, 80-20. Nah, angka itu ternyata datang dari seorang pria bernama Herman Ebbinghaus ya, yang di tahun 1880-an ini menjadikan dirinya kelinci percobaan ya. Jadi ilmuwan Herman ini melakukan percobaan ke dirinya sendiri. Ia menghafal ribuan suku kata yang sengaja tidak memiliki makna ya. Nah, dia membuat kombinasi huruf acak seperti which, zob, zab, zeb, zab, gitulah. Artinya kata-kata yang memang dia rancang tidak ada hubungan, tidak ada maknanya. Nah, lalu Herman ini mengukur berapa banyak yang bertahan seiring waktu. Dan hasilnya ini membentuk kurva yang anjlok tajam di jam-jam pertama. Dan kurva ini diajarkan turun-temurun dalam hukum alam, khususnya hukum mengenai ilmu otak ya, ilmu yang mempelajari memori otak. Nah, namun ya ternyata seabad lebih kemudian dua peneliti asal Belanda bernama Murray dan Drost ini mengulang eksperimen itu dengan metode yang lebih modern. Dan ini dilakukan di tahun 2015 kemarin ya. Jadi sudah masuk tahun 2000-an. Dan ternyata kurvanya ini terbukti nyata. Jadi ada satu detail yang selama ini terlewat oleh hampir semua orang yang mengutip angka 80% tadi. Ebbinghaus sengaja memakai suku kata yang tidak punya arti sama sekali. Nah, coba pikirkan implikasinya sebentar. Kurva lupa 80% ini tidak sedang mengukur seberapa buruk ingatan manusia secara umum. Ia mengukur seberapa cepat otak membuang sesuatu yang dari awal memang tidak berarti apa-apa.
kan dia mengingat kata-kata yang acak gitu ya, tidak bermakna, maka ya dalam hitungan hari 80% itu akan hilang. Nah, untuk materi yang bermakna, yang saling terhubung, yang diulang, laju hilangnya ini jauh lebih landai. Ini seperti yang disampaikan oleh penelitian dari asal Belanda tadi ya. Jadi angka 80% ini adalah skenario terburuk yang bisa terjadi, bukan takdir yang sudah ditetapkan untuk teman-teman gitu ya. Nah, Ebbinghaus tanpa ia sadari sendiri sebenarnya tidak sedang membuktikan bahwa manusia itu pelupa. Ia sedang membuktikan bahwa otak manusia adalah pemilih. Dan inilah bagian yang jarang disadari orang. Ada satu angka yang mungkin pernah kamu dengar, tapi apakah itu benar ini kita kira? Jawabannya kita bongkar tuntas di part 2. Termasuk kenapa otak kita mirip AI. Yang lagi overfitting, subscribe Quantum Mind sekarang, biar kamu nggak ketinggalan pas part 2 tayang.